Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita Maulid Nabi mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Berikut adalah ringkasan singkat cerita Maulid Nabi. Maulid Nabi terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal pada bulan ketiga dalam kalender Islam. Pada tahun gajah adalah sebutan bagi tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tempat kelahirannya adalah Mekah, di rumah Abu Thalib pamannya. Cerita Nabi Muhammad dimulai dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi sejak kelahiran Nabi Muhammad. Beberapa di antaranya adalah cahaya di langit. Pada malam kelahirannya, cahaya yang sangat terang muncul di langit dan beberapa bintang tampak sangat-sangat bersinar. Pohon kurma yang tumbuh di padang pasir tiba-tiba memberikan banyak pada Nabi Muhammad meskipun bukan musim panen. Perlindungan Allah Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah Subhanahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bahaya sejak lahir. Misalnya ketika ia dilahirkan, jari-jari tangan Abu Lahab yang bermaksud jahat membeku dan tidak dapat berguna. Pengumuman kehadiran Nabi. Allah juga memberikan tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad kepada beberapa orang saleh dan rasul sebelumnya, seperti Nabi Isa dan Nabi Musa. Kehadiran Nabi Muhammad adalah anugerah besar bagi umat manusia. Dia teguh menjadi sosok yang dihormati dan dicintai, dan akhirnya menerima wahyu dan Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Maulid Nabi dirayakan oleh umat Islam sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Perayaan ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pembacaan puisi, ceramah agama, pemberian amal, serta pembagian makanan kepada yang membutuhkan. Tujuannya untuk mengenang ajaran, kebijaksanaan, dan teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umat manusia. Cerita Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa perang penting dalam tradisi Islam. Penting untuk dicatat bahwa detail cerita ini didasarkan pada tradisi Islam dan teks agama, terutama hadis, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad. Dan catatan sejarah berikut adalah versi ringkas cerita tersebut. Isra, perjalanan malam. Suatu malam, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat tersebut membawa seekor kuda bernama Buraq yang ajaib, yang konon lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Nabi Muhammad naik ke Buraq dan mereka mulai perjalanan menuju Yerusalem. Mi'raj atau kenaikan. Setelah mencapai Yerusalem, Nabi Muhammad mengikat Buraq di tempat yang sama, di mana para nabi sebelumnya mengikat tunggang mereka, menandakan pentingnya peristiwa ini. Kemudian beliau masuk ke Masjid Al-Aqsa, di mana dipimpin jamaah para nabi dalam sholat. Setelah itu, Nabi Muhammad memulai kenaikannya ke surga. Di perjalanan, beliau bertemu dengan beberapa nabi, termasuk Adam, Iblis, Musa, dan Isa. Masing-masing memberikan kata-kata dorongan dan petunjuk. Akhirnya Nabi Muhammad mencapai titik tertinggi di surga yang disebut Sidrat Al-Muntaha dan bertemu dengan Allah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Selama pertemuan ini, Allah memberikan berbagai hadiah dan berkat kepada beliau, termasuk perintah bagi umat Islam untuk melakukan sholat 5 kali sehari. Kembali ke bumi. Setelah perjalanan yang luar biasa, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Beliau menceritakan kisah ini kepada orang-orang, menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj sebagai mukjizat ilahi dan bukti kenabian beliau. Isra Mi'raj dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai malam yang memiliki makna spiritual, sering ditandai dengan doa-doa khusus dan pertemuannya. Ini menjadi pengingat hubungan istimewa Nabi Muhammad dengan Allah dan memperkuat pentingnya dan iman dalam Islam. Sekian cerita saya mengenai Isra Mi'raj.
Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Islam adalah upaya atau aktivitas untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain dengan tujuan agar mereka memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah Islam mencakup penyebaran pesan-pesan agama Islam, pengajaran nilai-nilai Islam, dan membimbing individu atau masyarakat dalam mempraktikkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti ceramah, penerbitan buku, diskusi, atau media sosial dengan tujuan mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam. Tata cara dakwah dalam Islam melibatkan beberapa prinsip dan langkah-langkah yang dapat membantu individu atau kelompok dalam menyebarkan agama Islam dengan efektif. Yang pertama adalah pengetahuan, kedua etika dan akhlak, ketiga pendekatan yang ramah, keempat berbicara tentang ajaran dasar, kelima gunakan hikmah, keenam buku atau literatur dan media sosial, ketujuh kegiatan sosial, kedelapan doa, kesembilan kesabaran, dan terakhir yaitu yang ke-10 konsistensi. Penting untuk diingat bahwa dakwah harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tanpa memaksa. Sekian dari kita tentang pengertian dan tata cara dakwah. Terima kasih.